Itu berhubungan hanya dengan dua hal itu saja. Nah, karena agama termasuk lahirnya agama. Iya, nah makanya agama itu lahir untuk bisa mengakomodasi, nilai-nilai keinginan manusia untuk bisa bertahan hidup itu dengan cara yang sah, dengan cara yang benar, menjadi cara yang lebih legal. Supaya tidak chaos. Supaya tidak chaos. Makanya agama itu kan agama, tidak chaos. Gitu kan. Oke. Kemudian Pak Guru, kalau kita tarik sebentar lagi ini kan hari kesaktian Pancasila, hari lahirnya Pancasila gitu kan. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita mau bicara tentang pluralisme. Apakah Bhinneka Tunggal Ika itu sama dengan pluralisme? Atau sebenarnya pluralisme itu yang bagaimana ya? Pluralisme itu sebuah ide gagasan tentang upaya manusia dalam menyikapi pluralitas. Pancasila itu yang di situ ada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sebenarnya di masa lampau itu Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya tidak benar-benar plural, Pak. Tidak benar-benar plural. Tidak benar-benar plural. Jadi ceritanya itu di zaman dulu itu ada perdebatan hebat dan persaingan yang sangat luar biasa antara nenek moyang kita yang mengklaim secara legal dirinya Buddhis, mengklaim dirinya secara legal agama Siwaism, yang secara salah kemudian kita sebut sebagai agama Hindu. Nah, pertikaian dan persaingan di antara mereka itu benar-benar parah. Makanya sampai banyak-banyakan bikin candi gitu. Yang satu bikin Prambanan, waduh, saya harus bikin yang lebih gede, yang lebih gede, yang lebih banyak ya. Bikinnya. Jadi itu kan banyak-banyakan candi gitu, dan kemudian akhirnya terjadi pertikaian di antara keduanya sampai muncul Balaputra Dewa dan seterusnya lah, panjang seperti itu. Nah, pada akhirnya banyak pendeta-pendeta istana pada waktu itu yang kemudian berpikir bahwa lah kan sebenarnya Hindu dan Buddha itu ya sama-sama aja. Itu kita berantem di makna simbolis gitu. Yang satu tuh botak, yang satu gondrong gitu misalkan ya, maaf ya, misalkan seperti itu. Itu kan simbol-simbol aja. Secara esensial yang paling penting itu adalah pencerahan, spiritualisme yang seperti itu ya. Makanya ditulislah ya bahwa yang Siwa begini-begini, yang Buddhis begini-begini, mereka tuh berbeda, tetapi pada dasarnya mereka satu jua. Ya. Jadi sebenarnya itu adalah antara orang Hindu dan orang Buddha, dan akhirnya memunculkan Tantra. Penulis itu kan Tantra, penulisnya orang Tantra itu. Nah itu kemudian nama Tantra itu tidak terlalu dikenal. Akhirnya munculnya namanya Ciwa Buddha, atau kemudian disingkat jadi Buddha saja gitu dalam Dharma Gandul itu. Nah, jadi itu sebenarnya tidak plural untuk ukuran di masa lampau, tapi itu terlalu elitis. Karena sebenarnya di bawahnya itu ada banyak agama-agama lokal yang tidak diakui dalam pernyataan itu. Jadi pada masa itu pun sudah banyak agama-agama lokal. Lebih banyak. Hindu dan Buddha itu hanya untuk kalangan-kalangan elitis saja. Kalangan-kalangan pujangga istana, kalangan rajanya, pejabatnya, rakyat, dia dipersilakan. Nah, yang sekarang suka nyembah-nyembah kuburan itu, nah itu agama lokal sebelum Hindu Buddha itu yang masih bertahan. Nah, kalau kita balik lagi ke Bhinneka Tunggal Ika dulu, Pak Guru. Kita mengenal Bhinneka Tunggal Ika itu di kitab Sotasoma, dan itu pun hanya ada di satu pupuh yang menyebutkan Bhinneka Tunggal Ika. Dan di Sotasoma itu tidak menjelaskan secara rinci Bhinneka Tunggal Ika itu seperti apa. Nah, kenapa kita kemudian memakai slogan itu Bhinneka Tunggal Ika agar kita bisa memahami apakah mungkin pertanyaan saya salah, apakah dengan Bhinneka Tunggal Ika kita bisa memahami pluralisme, atau kalau Bhinneka Tunggal Ika itu belum merujuk ke pluralisme, apakah pluralisme itu bukan sesuatu yang penting atau bagaimana? Ya, jadi kalau misalkan tadi kenapa hanya ada satu teks saja, masalahnya dua sebenarnya. Karena elitis tadi itu. Karena elitis, maka orang-orang itu kalau mau nulis di zaman dulu itu semedinya lama. Hanya untuk nulis tuh. Karena itu dianggap sebagai bahasa dewa. Tulisan itu disebutnya bahasa dewa. Karena itu tidak banyak orang yang bisa baca tulis. Baru bisa baca tulis itu baru pas zaman Islam, menurut Wycliffe. Sisanya sebelum itu hanya orang-orang elit saja. Nah, karena tulisan itu menjadi sangat langka dan sangat terbatas, wajar kalau cuma ada dalam satu pernyataan. Bahkan nama raja pun itu cuman satu aja biasanya, sisanya itu namanya beda-beda, gonta-ganti gitu. Misalkan ya banyaklah cerita yang seperti itu, nanti kapan-kapan kita bahas. Tapi itu yang pertama, kenapa hanya satu. Kemudian yang kedua adalah kenapa cuman satu itu, karena kita
tidak terbiasa untuk menuliskan sesuatu yang sudah umum terjadi gitu. Nah, jadi pada waktu itu sudah umum terjadi karena masyarakat memang sudah akhirnya bercampur. Jadi agama itu bercampur gitu. Jadi ya sudah bercampur. Jadi Majapahit itu katanya agama Hindu dan agama Buddha, keliru tuh. Itu sebenarnya bukan Hindu atau Buddha, itu adalah agama yang sudah sinkretis. Yang sudah sinkretis yang sudah sama sekali tidak sama dengan itu. Simbol-simbolnya bisa dikatakan sama lah, simbol-simbolnya, tapi upacaranya, sistem religinya, sistem ritualnya dan sebagainya itu udah sangat-sangat lain. Yang itu kemudian masuk ke Bali, makanya Bali begitu berbeda dengan India itu. Ya karena ini udah benar-benar sinkretis. Nah, sekarang Pak Guru, ini menarik karena muncul pembahasan tentang sinkretis ini. Kalau menurut Pak Guru, ada nggak agama yang real genuine, yang bukan sinkretis? Saya percaya, saya percaya bahwa agama itu dari Tuhan. Saya percaya bahwa agama itu dari Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menurunkan agama ke dunia, maka agama-agama itu bagaimanapun akan bercampur dengan kepentingan manusia, bercampur dengan gagasan manusia, bercampur bahkan dengan agama-agama yang turun sebelumnya, bercampur dengan nanti agama yang datang sesudahnya, dan lain sebagainya. Sehingga agama pada akhirnya genuine itu, agama yang asli itu adalah agama yang telah bercampur. Sama seperti kita. Kita yang asli itu adalah kita yang munafik gitu. Kita yang munafik malah. Ya iya. Kan jadi Bapak misalkan sebenarnya nggak pengen pakai baju, tapi karena di depan kamera jadi pakai baju. Nah, itu kan sebenarnya tidak munafik, sesuai dengan keinginan yang asli. Tapi ketika Bapak jadi seperti ini, lah ini Bapak yang asli itu gini, Bapak yang asli itu adalah Bapak yang munafik. Jadi manusia yang asli itu adalah manusia yang tidak genuine. Manusia yang asli itu adalah manusia yang tidak asli. Yang tidak asli. Ya begitu kan? Iya. Agama demikian juga. Iya, agama pada akhirnya juga seperti itu. Jadi karena agama itu berasal dari Tuhan, tapi kemudian itu untuk manusia, di mana manusia itu tidak mungkin lah ya, tidak mungkin bisa genuine lagi. Maka disitulah agama kemudian bercampur dengan kepentingan, dan memang aslinya begitu, agar bisa mengatur manusia, agar bisa dengan kepentingan manusia, maka agama itu menjadi seperti. Kalau ada yang mengatakan bahwa agamaku itu asli, original, genuine, nggak bercampur dengan ajaran-ajaran agama yang sebelumnya atau agama yang lain, itu bagi Pak Guru bagaimana? Ya nggak apa-apa, ya silakan kalau misalkan dia mengaku seperti itu juga nggak apa-apa. Yang saya pahami, agama itu masih real ketika dia bersama Tuhan, ketika dia sampai ke muka bumi, ketika dia sudah masuk ke dalam sanubari manusia, ya dia menjadi bagian dari manusia itu. Nah, ini kalau sekarang kemudian ada pertanyaan yang sedikit kritis. Kalau Pak Guru mengatakan bahwa agama itu dari Tuhan, bisa nggak dibuktikan kalau agama itu berasal dari Tuhan? Nggak bisa? Nggak bisa. Itu titik ya? Ya gimana cara membuktikannya? Karena itu keyakinan ya? Ya itu keyakinan. Dan saya yakin keyakinan. Nggak perlu dibuktikan? Bukan nggak perlu, nggak bisa. Gimana bisa cara membuktikannya? Saya yakin agama dari Tuhan dan saya nggak bisa membuktikan. Itu nggak titik bisa. Kan? Tapi saya punya penjelasan, tapi penjelasan untuk saya pribadi. Tapi nggak bisa saya bagikan kepada orang lain. Iya. Dan memang tidak akan dibagikan sekarang. Saya kalau mau bagikan sedikit sebenarnya, saya tidak mungkin lepas dari ajaran agama saya. Saya nggak mungkin lepas. Nah, ini dulu, itu pertanyaan saya nanti. Oh iya udah. Karena pernah bikin konten tentang itu kan, tentang subjektif. Saya apakah karena saya masih bertuhan atau beragama. Tapi simpen dulu Pak Guru. Itu udah disimpan. Simpen dulu. Nah, Pak Guru, sekarang kembali ke pluralisme itu. Banyak yang menganggap bahwa pluralisme ini adalah akan membuat gaduh-gaduh gitu, atau akan mencampur adukkan agama. Nah, bagi Pak Guru bagaimana? Pluralisme itu sebenarnya bagaimana sih, kok kita mendengung-dengungkan itu? Gitu? Jadi sejak awal yang saya bilang tadi itu, agama ketika sudah masuk ke dalam lingkaran manusia, maka dia sudah tidak sama lagi seperti agama yang sebelumnya gitu, agama yang dari Tuhan itu. Dan karena itu agama itu menjadi berkaitan erat dengan kepentingan politik, berkaitan erat dengan keinginan manusia untuk melakukan sesuatu dan sebagainya. Nah, karena itu maka manusia itu secara alamiah akan mencampur adukan agama itu. Secara alamiah akan mencampurkan agama itu. Jadi misalkan simbol-simbol orang Islam adalah Idul Fitri pakai baju koko. Ya, kokonya dari Cina gitu.
Iya. Kan ya udah beda kan. Pakai Iya. bedug, bedugnya dari Jepang dari budaya Iya. itu. Atau misalkan pakai peci gitu ya. Peci yang kayak gini tuh Mesir kan. Peci gini tuh Iya. peci Mesir. Dan lain sebagainya itu baru sampai simbol-simbol. Kemudian dari teks-teks dari penafsiran-penafsiran itu pada akhirnya juga makanya di dunia Islam itu sampai ada yang disebut sebagai pengaruh-pengaruh Israiliyat gitu. Di mana banyak sekali ulama yang bahkan terjebak bahwa ini sebenarnya bukan berasal dari ajaran Islam tapi ajaran dari tradisi Yahudi. Misalkan cerita tentang nabi-nabi, misalkan tentang banjir besar Nabi Nuh. Sebenarnya di dalam Al-Quran tidak ada secara teks yang menyebutkan bahwa itu di seluruh dunia tenggelam. Tapi banyak Muslim yang percaya bahwa itu adalah tenggelam. Semuanya Kenapa? tenggelam, Semuanya iya. tenggelam. Kenapa? Karena mereka mengikuti teks dari Alkitab. Nah, begitulah ceritanya. Jadi ada cerita-cerita Israiliyat yang secara tidak sengaja masuk ke dunia Masuk Islam. ke situ. Nah, jadi dalam hal itu sebenarnya ada campuran-campuran, bukan agamanya bercampur, agama yang asli yang itu, tapi ketika sudah masuk ke dalam ranah manusia, pengetahuan manusia dan lain sebagainya, ya itu pada akhirnya menjadi seperti itu ya, namanya juga manusia Iya. kan. Tapi kemudian kalau kampanye tentang pluralisme sendiri, apakah Pak Guru setuju dengan itu? Pluralisme sejauh bahwa dia mengakui ada orang yang berbeda dengannya, pluralisme sejauh bahwa dia berusaha untuk menghargai dan mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang ada, ya oke, itu bagaimanapun harus kita lakukan karena kita memang sejak awal berbeda. Tapi kalau misalkan ada pluralisme itu berarti bahwa satu agama itu kemudian secara lebih sengaja lagi kemudian kita campur-campurkan melewati otoritas yang di luar kita, yang tadi itu otoritas kita itu untuk diri kita sendiri. Tapi kalau misalkan ada yang secara legal memiliki otoritas, nah yang orang yang itu ya jangan kita langgar. Nanti itu bikin chaos yang tadi itu menjadi tidak agama lagi. Jadi karena chaos itu kan bukan agama kan, menjadi chaos ya akhirnya mengkhianati nilai-nilai agama itu sendiri. Jadi sebaiknya ya kita bertahan pada apa yang kita yakini saja, kemudian kita gak usah secara Mencampuri urusan keyakinan agama lain. yang lain gitu. Itu kan ya jadi masalah buat kitanya, masalah buat merekanya juga. atau bahkan kemudian berusaha meyakinkan orang lain dengan keyakinan kita gitu. Itu